campur, ini yang baksonya aja. Ya. Mbak, nggak ada kerupuk? Nggak ada, Bu. Saya tidak bisa makan. Mana? Store gua, store. Baru juga keluar, Bang. Ya belum ada uang lah. Terus gua mesti ngomong apa sama bos gua kalau lu nggak nyetor sama gua? Lu kan dagang di sini. Ya wajar pas store sama gua. Mana sih lu? Iya, saya pasti storan kok, Bang. Gua bawa nih, gua bawa. Bawa, Bang. Bang, ampun, Bang. Saya pasti bayar storan, Bang. Nanti kamu kenapa-napa. Ya, Bang, jangan hancurin gerobak saya. Cuma ini satu-satunya sumber penghasilan saya. Oke. Gua kasih waktu 1 minggu. Kalau lu nggak bayar, bulan. Ya, Bang, saya janji, Bang. Yuk. Astagfirullahaladzim. Lu lihat nanti. Lo bakal kena getahnya. Karena lo udah berani jual bakso sama seperti bini gua. Mbak Dari nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Maaf ya, jadi nggak nyaman. No problem, it's okay. Asal bakso kamu tetap. What? Hey! I see! Kamu gimana sih? Ih, kamu jualan bakso ada kecoa. Kecoa? Tapi saya nggak pernah jualan bakso kecoa, Bu. Ini buktinya apa? Bu, udah, Ibu nggak boleh marah-marah kayak gitu. Mbak Dari maaf ya, Mbak. Saya nggak pernah ngelakuin aneh-aneh kayak gitu. Nggak pernah saya nyurangin pelanggan, nggak pernah. Kamu jangan banyak bicara ya. Itu lihat yang goyang-goyang. Oh my God. Ayo Ros. Lebih baik kita makan bakso di tempatnya si Rena. Dia baksonya enak, daging sapi asli. Bukan bakso kecoa kayak begini. Ayo udah. Nggak usah sorry. Terima kasih, Ibu. Oh iya. Ya sebentar, udah jadi. Biasa. Oh, siap. Ya siap. Ya, Saya bakso dong semangkok kok bisa. Bentar yang 3 dibungkus. Ya. Oke, siap. Sebentar ya. Ya. Iya. Mbak jangan lupa ya, sambalnya jangan banyakan. Oh iya. Tenang. Ya, saya juga hampir lupa. Mbak, saya pedas. Ya. Siap. Ini punya ibunya, udah siap. Silakan. Masak di sana sebentar ya, Mas. Yang 5 dibungkus, jangan lupa itu. 5 dibungkus, 3 dibungkus. Siap, kalau begitu. Sambalnya dipisah aja Mbak. Sambalnya dipisah, siap. Aduh, ya ampun. Ini enak nih. Iya dong. Tambah itu dong. Saus. Loh. Itu kan Darni. Yang baksonya nggak bersih dan suka jorok itu. Ya, Bu Ibu tahu nggak Bu Ibu? Mbak Darni itu jualan baksonya pakai daging kecoa. Daging kecoa. Dasar penjual curang. Makanya Darni, kalau lu mau jualan bakso pakai daging fresh sapi, fresh jangan pakai kecoa biar laku kayak gua begini. Iya kan ibu-ibu jorok. Iya, mending kayak gini nih, asli loh. Mbak, setelah ketemu Darni jadi hilang selera makan saya. Ini yang 3 bungkus mana, Mbak? Siap. Sebentar ya. Cabut. Kasihan. Makanya jangan makan bakso sama dia itu. Ada kecoa yang jorok. Gue harus minta Bang Jamil beraksi lagi. Biar sekalian hancur tuh dagangannya si Darni. Sebentar saya bungkusin. Kali ini aku benar-benar ngerasa lemah banget, Mas. Seandainya kamu nggak di penjara, aku pasti nggak bakal kayak gini. Sekarang semua orang mudah banget nuduh aku. Tapi aku nggak boleh nyerah kan, Mas.
Aku pasti bisa menghadapi semua ini. Seperti yang Mas bilang, aku adalah wanita kuat. Ya, aku pasti bisa ngelewatin ini semua. Sekarang, aku mau cari strategi baru biar besok kita laku lagi. Gue akan bikin kecoa-kecoa ini masuk ke bakso-bakso lo. Biar pembeli lu pada kabur semua, Darni. Siapa itu? Tante, nggak apa-apa tante, tapi tadi Lala ngeliat kalau orang itu tuh kayak naruh sesuatu di dapur. Sesuatu apa? Mudah-mudahan aja mereka nggak tahu siapa gue. Bapak itu ada teriakan. Iya Tan, soalnya dari dalam rumah Mbak Darni kan. Yaudah kita lihat dulu ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mbak Darni. Darni. Assalamualaikum. Cepetan. Tante, pintunya nggak kekunci. Kita masuk aja yuk, Tan. Mana tahu ada apa-apa sama Mbak Darni. Yaudah, ayolah. Ayo cepetan. Assalamualaikum. Pergi. Darni, ada apa? Tante. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tante banyak kecoa, Tan. Darni, ini kenapa bisa banyak kecoa kayak gini sih? Saya nggak tahu, Mbak Mayang. Saya benar-benar nggak tahu tadi ada orang masuk ke rumah ini terus nyebarin kecoa sebanyak itu. Astagfirullahaladzim. Loh, ini tadi dapur yang aku lihat. Waktu orang aneh tadi naruh karung. Jadi ternyata ini dapur yang Mbak Darni. Iya Tante, maju banget. Saya benar-benar gak ngapa-ngapain Mbak Mayang malah. Iya Mbak, iya. Kita percaya kalau emang kayaknya ada orang yang ngerjain Mbak. Kamu tuh ya, naruh kayak gitu aja nggak becus. Ceroboh tau nggak? Pantesan aja selama ini bos kamu selalu marah sama kamu karena kelakuan kamu. Sekarang Lala jadi tahu. Terus satu kamu geger. Kalau Bang Soy Darni itu ada yang ngerjain. Terus kalau ketahuan kita yang ngerjain gimana, Bang? Kita kelar. Mana aku tahu kalau Dani datang dan muncul di depan aku, ngeliat aku datang nggak tahu. Itu juga tuh, kamu lihat. Lala sama Mai tiba-tiba muncul depan jalan tuh. Kamu itu ceroboh, bodoh. Bawel banget sih kamu. Kok dibilang bawel, kamu yang bodoh. Lala. Gitu kan kuartet bukan tadi. Lupa padaku. Misi, ini bukannya yang penjual bakso kecoa itu? Kamu bayangkan ya,
Lagi enak-enak saya makan di tuh bakso. Pas di detik-detik kuah terakhir, you know what? Kecoa muncul. What? Kecoa? Ih gelai, kalau aku jadi kamu, aku nggak mau makan itu lagi. Ya saya pikir itu menu baru, bakso korma. Ternyata itu kecoa. Oh kamu kira bawang goreng juga ya? Yes. Ih gelai. Iyo, makanya kalian itu kalau misalnya mau cari makanan yang pasti-pasti aja yang higienis. Kayak bakso saya gitu. Ah, that's right. Lain kali kita beli Makan bakso bakso dia dia aja. ya. Dan nih habis belanja ya? Iya Mbak Mayang, saya permisi dulu ya. Bohong, dia bukan belanja. Dia tangkepin kecoa. Iya kali dia jadi kecoa itu ya kali ya. That's right. Aduh, Bumar, Boyen, kalian ini apa-apaan sih? Ada orang datang itu bukan disapa baik-baik, malah dijutekin, disindir-sindir kayak gitu. Kayak anak kecil, tahu nggak kalian berdua? Ih, yang kita omongin itu tuh kenyataan, tahu nggak sih? Bakso itu emang gak higienis, gelai, jijik, jorok, banyak saksinya kok yang tahu. Nih dengar ya, segala sesuatu yang berupa fakta kalau dibicarakan itu namanya gibah. Tapi kalau misalkan segala sesuatu yang itu gak bener, kalau dibicarakan itu namanya fitnah. Lagian emang kalian tuh belum tahu kalau tadi malam itu ada yang datang ke rumahnya si Darni terus nyebarin kecoa. Pak RT sama semua warga juga udah pada tahu kok. Ya, apa buktinya? Apa buktinya? Indra Kena Melala. Emang Indra Kena Melala itu bisa buktiin gitu ada orang yang bisa masuk ke rumahnya Darni gitu? Gak bisa lah. Ah, kalau Lala mah aku percaya. Kadang nih ya, Lala itu nggak meleset ya kalau nerawang ya. Yes. Mayang juga aku percaya. Rese, masih ada aja yang belain dia. Awas aja ya lo Darni. Kalau kayak gini terus, baksoku mana bisa laku? Aku harus cari cara buat narik pembeli. Berjualan pakai kostum. Aku punya ide. Bakso, bakso. Bakso. Silahkan Mas, Mbak, kopinya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ini yang katanya Reza, kakaknya Afifah. Ada apa ya Mas? Panggil saya Iqbal aja. Saya temannya Ferry juga. Dan salah satu pengurus Yayasan Nurul Jannah. Salam kenal. Oh, ya, panggil aja Zaza. Salam kenal juga ya Iqbal.
ngobrol sama siapa? Subhanallah, ternyata ponakannya Dedek Rati. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sasa udah kenal belum? Udah baru sampai. Oh, ini ponakannya Dedek Rati. Maksud Babe, Tante Rati. Nih, ada apa gerangan nih? Hah? Saya mau pesan kopi Pak Haji. Rencana besok jam 4 sore saya ambil. Aman? Oh boleh. Sebelum jam 4 itu pasti udah kelar semuanya ya. Bisa. Berapa banyak pesenannya? Sekitar 400-an lah Pak Haji. Oh, sanggup. Apa sih yang kagak Babe sanggupin buat ponakannya Dedek Rati? Tenang. Berapa ya Pak Haji? tenang. Khusus buat ponakannya Dedek Rati pesenannya nanti semuanya gratis, tis. Jangan gratis dong Pak Haji, saya nggak enak. Saya bayar. Berapapun. Nggak usah. Ya, pokoknya gratis. Ente bawa aja, begitu kelar nanti ente bawa aja semuanya. Cuman satu hal nih, ya. Haji Sulaiman minta salamin sama tante ente, ya. Astagfirullahaladzim, Babe. Gitu Pak Haji. Ya udah kalau gitu ntar saya sampein salamnya. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum Pak Haji, Iqbal semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mbak Darni, Oh itu Mbak Darni. Astagfirullahaladzim, Darni itu benar-benar kelewatan nih dandanan begitu. Untung aja nih, ini nggak jantung. Kalau jantungan ane bisa semaput nih. Iya Mbak Darni, kenapa sih harus pakai baju kayak gitu? Iya, ini buat narik pembeli. Kebetulan tadi saya baru dari warung beli lada sama garam. Ya nggak gitu-gitu amat kali Darni, ya. Dandanan yang rada mendingan, jangan begitu. Yang ada ntar pada bocah pada lari-larian lagi, ya. apa orang nggak takut kalau misalnya kan Mbak pakai baju beginian? Daus! Lu Mil, Mana sih Bang? Ketor. apaan? Agak gua kata pembeli, kedengaran suara di belakang katanya lu. Ya udah sini biasa setoran sini. Lah kan baru minggu kemarin gua setor, masa setor lagi Mil? Udah waktunya nih sekarang. Gua belah nih kalau nggak nih. Lah, jangan nyamil. Ya, entah kalau misalnya gua ini dibelah, yang ada 2, gua nggak bisa dagang, sama repot sama emak gua dah. Aduh, ribet banget sih. Udah buruan sini. Ada di kantong, gua kata di sana. Udah sini buruan. Dapat lebih. Udah nggak apa-apa buat gua. Makasih ya. Mil, Lu Jamil. 5.000 beli layangan kek. Head dah, baru keluar. Udah ada kena palak lagi. Boncos 2.000. Mana setoran lu? Setoran apaan bang? Emang saya pegawai bank apa? Duit bisa boncos saya. Gak usah bercanda lo. Cepet setoran mana? Nih kalau tiap hari setoran mulu, duit dari mana saya? Saya udah kasih setoran tadi sama si Jamil tuh. Dia itu kagak tugas hari ini. Kenapa lu kasih? Nah saya mana tahu bang. Lah emang saya karyawan juga. Cari Jamil aja yuk. Buset, lembar gua untung aja anti deprok. Berubah buat tambelannya disenggol. Masih seneng aja member kayak ginian. Pakai nyenggol-nyenggol. Oh, jadi malu doang yang nemuin kecoa di baksonya Darni. Iya Mak, terus kata Lala sama Tante Mayang, Mbak Darni itu difitnah katanya malam-malam ada yang masukin kecoanya di baksonya, jadi baksonya ada kecoanya. Kebetulan malu aja kali yang apes nemuin bakso ada kecoanya. Oh, Astagfirullahaladzim. bakso Kunti. Ya Allah. Darni, ya Allah lu dagang sekalian pakai bajunya baju putih. Iya Mak, buat narik pembeli.
Aduh, jangan begitu, kenapa sih lu bikin takut gua aja. Emak pesen satu aja dah. Mbak Dani, aku juga mau ya. Mbak Rosa bukannya kapok ya? Kemarin kan mamanya Mbak Rosa trauma banget beli bakso saya. Ya enggak lah Mbak, kan aku juga tahu kalau Mbak juga difitnah. Sekalian aku mau pesen 20 bungkus ya Mbak, kirim ke toko bunga ya. Ya Mbak Rosa, siap. Jangan gitu. Tangan gue nih, bulu kuduk gue pada merinding, serem. Mantep nih, bakso udah lama juga ya. Mbak, baksonya nih Bu, ayo cobain. Iya. Bu. Pada diem aja. Nah, gimana nih kecoa? Mbak Darni. Ayo Bu, ini aman, ini udah nggak ada kecoa lagi. Ayo cobain dulu. Ya udah deh, kalau gitu saya beli Mbak Darni 2 bungkus ya. Saya mau dulu. Saya 4 bungkus ya. Ya, Bu. Yang 3 bungkus. Sambelnya banyak. Alhamdulillah. Ternyata kalau kerja sendirian, banyak nih uang. Hah, besok gua tagih uang keamanan sama anak gua si bos. Habis itu pedagang-pedagang itu bayar lagi ke gua. Terus gua ancam mereka. Gua yakin si bos gak bakal tahu soal kejadian ini. Karena mau gua banyak. Emil. Mana duit setoran buat bos? Hah? Lo diem-diem udah ngambil setoran pedagang sini kan? Ngaku lo? Kata siapa bang? Enggak kok. Jangan pura-pura lo. Pedagang yang ada di sini udah lo ambil setoran bulanan ini semua. Ngaku lo? Itu apa itu? Hah? Oh, lo umpetin di situ ya? Bang. Woi, jangan lari lo. Bakso Kunti. Bakso Kunti. Bakso Kunti. Aduh. Kapil! Mana dia? Darni, Bang Jamil. Darni, bukan kuntilanak. Darni. Darni. Yang bener lo? Iya. Oh iya? Lo ngapain sih? Pakai baju beginian? Kan gue kaget. Bel, mana lo? Buka dulu. Suara apaan tuh? Hah? Suara hantu itu. Cabut, cabut. Bang Jamil ya udah ditolongin. Bukannya makasih malah langsung pergi. Emang bener-bener tuh orang. Hah? Siapa tuh? Astagfirullahaladzim. Ini pasti punya Bang Jamil nih. Hasil malakin orang. Aduh, aku taruh mana ya? Aku taruh sini aja gitu. Nanti yang punya nyariin lagi.
Aku kasih Pak RT, kalau enggak Ustadz Syakib aja biar dibalikin besok. Bakso Kunti. Bakso Kunti. Astagfirullahaladzim. Aduh. Astagfirullahaladzim Mbak Darni. Saya kira tadi siapa? Maaf Mas Reza, Lala. Tadi nggak lihat kalau ada yang lewat. Ya ampun Mbak, lagian kenapa sih pakai kostum kayak gini? Bikin takut orang aja. Ini buat narik pembeli, soalnya dari kemarin saya dipalakin terus sama gengnya Bang Jamil. Kalau pakai baju kayak gini kan nggak ada yang berani malakin saya. Insya Allah serem gini. Mbak, Ya. kapan-kapan kalau kita bikin konten gimana? Sekarang saya promoin. Oh boleh banget Mas Reza. Boleh banget. Mbak, kalau gitu kita duluan ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti bikin konten ya. Ya. Serem juga lah. Iya. Mbak Darni nih. Hati-hati ya. Mbak, Assalamualaikum. Duitnya banyak banget. Senang. Coba aja Bang Jamil berhasil sabotase bakso si Darni. Makin kaya kan aku kan. Malah gagal, dasar bodoh. Apaan kagak ada? Jangan-jangan amplop itu jatuh pas mereka ngejar gua tadi. Terus ditemuin lagi sama mereka. Gawat. Apaan sih? Gua harus balik lagi ke tempat tadi. Siapa tahu masih ada jejaknya. Bang Jamil! Abang! Suami nggak punya sopan santun ya, diajakin ngomong malah pergi. Untung duit aku banyak. Mana ya? Heran gua. Di mana barangnya? Gua nyari di tempat pertama, udah waktu preman-preman kabur. Tapi tetap aja nggak ada. Astagfirullahaladzim. Bingung gua di mana. Hei! Bapak siapa? Stop! Campur aja. Stop! Stop! Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabb. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Berantem tengah jalan begini, kayak bocah. Siapa yang berantem? Ini. Main pelintir-pelintir tangan aneh aja. Bapak main tepak-tepak aja, saya spontan dong. Astagfirullahaladzim. Bang Daus, Bang Daus kan tiap hari lewat sini. Pasti Bang Daus tahu kan di mana barang gua berada. Nah, iya, emang gua sering lewat mari. Lah tapi yang lewat mari kan bukan gua aja. Ada Kang Beca, Kang Gorengan, Kang Boong. Nah, lagian gua juga nggak tahu barang lu kayak apa, hah? Oh, jangan-jangan alasan lu doang ya. Padahal lu pengen malak gua. Kali ini gua laporin polisi nih. Laporin aja. Apa mungkin Darni yang mengambil? Iya, cuma Darni yang ketemu sama gua. Enak-enak pelintir tangan orang aja. Laporin. Teman. Astagfirullahaladzim. Kabrit ya. Anak mana sih tuh? Lagu-laguan amat. Anak emaknya. Ya kan aneh nanyanya anak mana, bukan anak emaknya. Lah emang dia dari mana? Dari emaknya. Nah itu udah ada. Ribet ente. Astagfirullahaladzim. Gak dijawabnya. Anak emaknya, ada nyah juga. Buat Islam ceritanya susah. Untung ada gua, kalau kagak copot tuh tangan. Toprak! Dia jalan duluan. Iya. Amplop ini. Sebaiknya aku kasih aja ke Pak RT besok. Biar Bang Jamil jerak. Sekarang aku taruh mana ya?
Alhamdulillah, aman. Sekarang aku mau istirahat dulu biar besok bisa cepet-cepet masak pesenannya Rosa. Gue harus ketemu sama Darni. Jangan-jangan uang gue diumpetin sama dia. Gara-gara dia hidup gue berantakan. Awas kamu Darni. Baso! Baso Kunti! Baso Kunti! Baso Kunti! Mbak Darni? Rosa! Oh iya! Ini pesanan kamu. Aku baru aja mau mampir ke kios buat nganterin itu. Ya, di sini aja Mbak Dani. Kasih ya. Iya, sama-sama, Rosa. Udah lumayan nih laris. Iya, alhamdulillah. Udah laris. Ada Reza. Mbak, Mas, iya. Mbak, aku boleh konten nggak sama Mbak? Bikin konten. Oh, boleh banget. Aku malah seneng banget bakso aku dipromosiin. Boleh ya? Boleh. Yaudah, nih nanti kan ketika aku udah ngomong, yo what's up guys, Mbak dari belakang tuh ntar masuk, oke? Oh iya, iya. Gitu ya? Oke, yaudah, Mbak sekarang ke belakang dulu. Oh iya, siap. Udah Mbak? Yo what's up guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini gue mau bikin konten dan narasumber gue itu bukan yang biasa-biasa aja guys, yaitu Mbak Darni, penjual bakso Kunti. Tuh, orang itu. Halo, Mbak saya dong. Oke, serem kan? Tuh, kalian bisa lihat tuh gerobaknya guys nih. Kalau kalian mau beli bisa langsung ke sini, langsung aja. Ini dijamin enak banget guys. Tuh, ada Rosa juga di sini. Halo Ros, saya dong. Kamu beli apa? Iya, aku beli bakso banget. Mantep ya? Maknyos guys, pokoknya mantep lah. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you guys, see you soon, bye. Kok jadi banyak sih yang beli baksonya dia? Ini pasti karena Bang Jamil gagal taruh kecoa di baksonya dia. Saya udah biasa beli situ. Ibu, bakso Bu, enak Bu, dijamin dagingnya fresh dari sapi, nggak pakai kecoa-kecoaan. Enggak kasih. Lagian itu cuma rumor doang kok Mbak. Mending saya beli baksonya Mbak Darni. Unik jualannya, ya Bu? Saya juga unik nih, lihat nih gerobaknya warna pink, cakep, iya kan? Sapi, ayo, yang ini ya, yuk. Nah, orang bilang Lagi promo lagi, ini enak banget, bakso enak banget, nggak pakai kecoa. Berapa, Bu? Ya, Bu. Satu ya, pedas pakai sambal. Di sini. Ayo Bu, baksonya. Pak, baksonya nih enak banget. Oh boleh dah, lapar nih. Bakso, nggak pakai kecoa, bakso. Bakso. Kunti sholat juga ya? Loh, kemana dia orang? Dicari-cari nggak nongol. Udah kayak Kunti aja, ngilang sana ngilang sini. Sekarang lu serahin duit itu. Kalau kagak, gua habisin lu. Hei, ngelamun lu. Buruan, mana duitnya? Bang, beneran bang. Gue nggak punya uang. Gak punya uangnya, uang nggak tahu hilang kemana bang. Beneran bang. Alasan lu.
Lepasin. Aduh, Bang. Ampun, Bang. Tolong! Siapa tuh? Tolong! Siapa tuh? Tolong! Tolong! Lu kenapa, Bang? Bangun, Bang. Aduh. Bener, Bang, bawa, Bang. Enggak apa-apa, makasih. Hati-hati, Bang, ya. Makasih ya, Iya, Bang. Assalamualaikum, Bang. Salam. Ya, ketemu juga lo akhirnya. Sini lo. Astagfirullahaladzim, Bang. Pastikan yang ngambil amplop gua mana? Mana amplop gua mana? Enggak, aku nggak lihat. Apaan sih, Bang? Mana kembali gak? Lepasin tangan aku, Bang. Aku nggak lihat. Mana? Ada apa, Jamil? Kalau ada masalah sebaiknya selesain secara baik-baik. Jangan pakai emosi. Astagfirullahaladzim. Makasih, Pak Ustadz. Iya, sama-sama. Sebaiknya ente lebih berhati-hati kalau ketemu Jamil, ya? Iya, Pak Ustadz. Semoga amplop itu masih ada di dalam lemari. Pasti lu yang sembunyiin kan? Sini. Enggak, amplop itu pasti hasil rampokan lagi kan, Bang? Sadar, Bang, sadar. Diam lu. Diam lu. Sini lu. Ayo. 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 Sini lu. Lihat. Masuk. Masuk lu. Masuk. Sini, masuk. Diam lu. Masuk. 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 Gue harus dapatin amplopnya. Gue harus buru-buru dapatin. Cara sama gua. Gua lo. Dani. Dani. Dani bangun. Dani bangun. Hai, bangun. Dani. Mati beneran. Mampus gua. Mampus gua, mampus. Harus cabut. Mil. Lah. Ditegur malah kabur. Sawan kali itu orang ya? Mana? Aneh. Batinde pai hai, tombalik ini mas. Silakan Mas. Silakan Mbak. Mas kopinya.
kan Heri si mata napi itu. Suaminya Darni kan. Jangan-jangan dia mau nyolong uang. Wah, gawat nih. Aku kita bisa nggak aman. Mas, Iya, Mbak, bahaya. Mbak, mau kemana? Mbak, tutup aja warungnya. Bahaya, ada napi. Kok gitu, Mas? Kan Masnya nggak ngapa-ngapain. Iya, napinya bahaya, Mbak. Ayo, kita cabut. Ayo deh. Mas. Mas yang sabar ya. Mungkin warga di kampung sini belum terbiasa dengan kehadiran Mas. Gak apa-apa, Mbak. Saya maklum kok. Ya, mungkin ini semua memang balasan perbuatan saya di masa lalu sebelum saya masuk penjara. Mbak, kalau saya ingat masa lalu saya dulu, ya kalau mereka sekarang bersikap seperti ini ya wajar. Pasti akan seperti itu. Ya, tapi sekarang saya mau coba, Mbak. Jadi pribadi yang lebih baik lagi. Saya mau tobat. Dan saya juga sekarang udah gak sabar lagi untuk ketemu istri saya untuk minta maaf. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah mau menerima tobatnya ya, Mas. Amin, ya Robbal Alamin. Terima kasih, Mbak. Karena nggak ada yang namanya masa depan kalau kita nggak pernah belajar dari masa lalu. Mudah-mudahan dengan apa yang terjadi sama Mas bisa belajar untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Iya, Mbak. Terima kasih ya. Iya. Saya permisi dulu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Darni? Assalamualaikum. Kok nggak dijawab ya? Apa jangan-jangan Darni lagi keluar? Darni? Astagfirullahaladzim. Kok gue sendiri? Darni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, sebentar. Waalaikumsalam. Maaf, mas berdua ini siapa ya? Oh iya, perkenalkan nama saya Reza dan ini teman saya Vero. Ya, Mas. Jadi gini, Mas. Saya pernah bikin konten bersama Mbak Darni dan alhamdulillah viral. Konten itu tentang jualan bakso Mbak Darni yang pakai baju kuntilanak. Nah, kedatangan saya ke sini pengen mengajak Mbak Darni untuk konten lagi seperti itu, Mas. Jadi selama ini Darni jualan bakso untuk memenuhi kebutuhannya selama saya di penjara. Kasihan sekali istri saya. Jadi gimana, Mas? Mbak Darminya ada? Gak ada, Mas. Mungkin dia sedang belanja. Dan saya juga kebetulan baru sampai rumah dan saya cek ke dalam, dianya nggak ada. Ya udah kalau gitu kita pulang dulu deh, Mas. Makasih, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Itu siapa sih? Itu beneran suaminya yang baru pulang dari penjara? Itu Mas Heri, suami dia yang habis dari penjara. Kok lo bisa tahu? Soto ya? Ya kan gue serba tahu, Parjo. Makanya gue tahu lah tentang mereka sedikit. Siapa yang ngomong? Pak RT. Oh. Ayo, balik. Aduh,
Edor, kodok, edor, kodok, edor, kodok, edor, kodok. Ih mama, cantiknya tuh gini masa aku dibilang kodok mama. Ih, panggil aku Beyonce dong mama. Habis lu dateng nongol aja kayak jelangkung kagak diundang. Yang jemput kan Bang Bopak, Mak. Oh, Tapi dia lagi ke jalan-jalan kayaknya. Mak, kalau nggak mau, aku nggak mau ngelayanin. Kalau yang ini nggak mau. Aku. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Mak, mau beli kembangnya dong? Oh boleh. Berapa bungkus? Harganya masih sama kayak yang dulu. Masih sama ya? Saya boleh duduk? Oh boleh banget, silahkan. Saya mau minta maaf ya atas semua kesalahan-kesalahan saya yang dulu dengan sikap saya yang kurang baik ke Mak. Jujur, Mak, selama saya di penjara, hidup saya nggak tenang. Saya selalu mikirin semua kesalahan-kesalahan saya, terutama ke Mak dan keluarga di sini. Saya minta maaf ya, Mak. Mau udah maafin. Yang penting lu jangan ulangin lagi perbuatan lu yang dulu-dulu tuh ya. Iya, Mak, insya Allah. Makasih ya, Mak. Ini lu ngomong-ngomong mau nyekar kemana? Ini saya mau nyekar ke makam orang tua saya. Saya banyak dosa juga, Mak, sama orang tua saya. Masa mereka masih hidup, saya sering banget bikin kesalahan. Sekarang saya mau ke sana, mau minta maaf ke mereka. Baik banget lu. Mudah-mudahan ya. Amin. Soleh lu sekarang. Amin, amin. Ya. Terima kasih, Mak. Ya udah, Mak, kalau gitu saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Her. Ya Allah, Mak demen banget ngeliat lu baik banget sekarang. Kenapa sih lu? Repot amat. Dia ternyata bahaya. Lah, kalau manusia itu ada musim-musimnya, musim rambutan. Oh, rambutan duren kali ya, ya, Mak. maksudnya kalau dulu dia jahat, sekarang dia udah mau insaf, kelihatannya udah insaf tuh. Oh iya, Mak. Mudah-mudahan bener istiqomah dia, Mak ya. Amin. Loh, itu kan Harry. Udah bebas dia. Jangan-jangan dia tahu kalau aku yang bikin apa sih gua? Gua yakin dia nggak bakal tahu. Harry. Jamil. Lo mau ngapain sih lo? Menyusul lo? Mau mati? Gue mau nyekar ke makam orang tua gue. Mau doain mereka. Tumben bener omongan lo. Udah capek gue. Jadi berandalan gak jelas. Bikin susah warga kampung sini. Selagi gue masih dikasih kesempatan. Gue mau insaf. Insaf. Mana mungkin sulit insaf, ah? Mil, gue kasih saran buat lo ya. Sebaiknya lo juga insaf. Mumpung lo masih punya kesempatan. Jangan sampai lo ternyesel pas udah di penghujung akhir. Kayak orang bener aja lu ceramain gua. Udah, lu nggak usah ngurusin hidup gua. Urusin aja istri lo yang udah ngejamret itu. Darni. Ya Darni lah, siapa lagi? Emang lu punya istri lain selain Darni? Hah? Darni perempuan baik. Gak mungkin dia melakukan hal seperti itu. Gak mungkin. Gua gak percaya. Udah terserah lu deh, mau ngomong apa kalau nggak percaya gua. Gerobak baksonya ada di luar. Tapi orangnya nggak pulang-pulang. Itu suara di dalam lemari kok bunyi terus ya. Aku jadi penasaran. Sebenarnya ada apa sih
di dalam lemari itu. Sebenarnya ada apa sih? Kok selalu aja bunyi? Astagfirullahaladzim. Mimpi barusan kok aneh banget ya. Enggak. Ini pasti gue masih mimpi. Ini gak mungkin nyata. Bohong. Ini semua bohong. Gue pasti masih mimpi. Iya, gue masih mimpi. Ini pasti gue masih mimpi. Enggak. Daripada gue mikir yang enggak. Mendingan gue keluar cari angin. Atau gue ngelapor ke PRT aja ya. Udah, yang penting gue keluar dulu deh. Ya Allah, si Darni. Ini hari masih keliling aja. Masih lengkap lagi pakai kostumnya tuh. Tahu, emang lagi karnaval ya? Wah, acting keren sekali kamu. Menjiwai sekali menjadi hantu. Ya, actingnya cocok, best acting. Bisa ke Hollywood. Tuh pala gode-gode mulu. Kayak boneka dashboard. Tolong saya. Mak. Hah? Aktingnya bagus sekali, Darmi. Kenapa? Mak, si Darni kok matanya ngeri banget ya? Celong begitu terus udah gitu mak kosong. Melotot lagi, Mak. Hah? Takut, Mak. Lu apa sih? Takut. Kenapa? Nggak kayak biasanya, Si Mak. Darni. Iya tahu. Kagak apa-apa. Kenapa lu takut? Kayak nggak kayak biasanya matanya melotot begitu. Lu sakit ya? Kok dingin banget sih? Iya bener dingin loh. Kalau orang sakit itu biasanya badannya panas, bukan dingin begini. Kalau ini mah pasti lu kecapean. Lu mesti istirahat. Mendingan pulang Gi. Biar laki lu yang dagang. Iya, mendingan suaminya aja kamu istirahat. Istirahat Darni. Gue salut tuh sama si Darni. Iya salut ya, Mak. Jam segini dia masih keliling aja. Iya. Biasanya dia cuma sampai jam 8. Ini sekarang jam berapa? Jam 10 malam, Mak. Serius lu? Masih Iya. 10 malam? Hah? 10 malam tuh. Pas tuh jam 10 malam tuh. Waduh. Jangan-jangan. Tapi kok jam 10 malam dia udah cewek keliling-keliling. Jangan-jangan bukan Darni, Mak. Aduh, serius nih. Jangan-jangan. Hei. Copot. Hei. Jangan kabur. Kalau kabur, ajak aku juga kabur. Mari kita kabur. Ayo. Aduh bang, mantep bang, udah deh bang. Aduh bang, udah deh, jangan bercanda deh bang. Lu berdua mikir deh, udah bang, gue malas bercanda bang. Lu cabut deh, lu jangan ngalahin jalan gue bang. Ngomong lu. Bangun lu. Sini.
Keras banget lagi. Istriku, Darni bangun, Darni. Ya Allah, siapa yang ketiga ngelakuin ke kamu, Darni? Bangun, kamu jangan tinggalin aku. Darni bangun, Darni. Tolong! Darni. Ya Allah. Darni. Ya namanya juga ajal sih. Kita Ini ada apa perlu ribut-ribut, ha? Sabar, Mas. Ini yang punya rumah sedang berkabung. Alah, dia orang berkabung tuh, Pak. Paling yang bunuh istri juga dia sendiri. Jamil, kamu jangan asal fitnah ya. Astagfirullahaladzim. Pak RT, ini ada apa Pak RT? Alah, Pak, pikirin pakai logika, Pak. Yang tadinya semua normal, semua wajar, tapi setelah dia keluar dari penjara, maka terjadilah pembunuhan seperti ini, Pak. Jamil, lu ngomong jangan sembarangan ya. Darni itu istri gua, perempuan yang gue cintai. Gak mungkin gua ngebunuh dia. Lu nggak usah cari pembelaan lu ya. Banyak ngomong lu. Lu ngomong jangan sembarangan. Udah, sebaiknya kalian jangan saling menyalahkan, ya. Kita urus dulu nih pemakaman jenazahnya, ya. Iya, Pak RT. Mari, Mas. Kasihan ya Darni. Lah, kamu mau nggak bantu untuk nyelesain masalah ini? Siapa tuh ada jalan keluar. Iya, Tante Lala coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lala nggak lihat apa-apa, Tante. Ya udah, nggak apa-apa, nggak usah dipaksain lah. Tante, kok tangan Mbak Darni kaku gitu ya? Iya ya, Kak. Coba kamu lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Tante, ada sobekan kain. Astagfirullahaladzim. Kok bisa ada kain di situ ya, Lak? Tapi gini aja, gimana kalau itu kamu bawa? Siapa tahu itu bisa jadi bukti dan bisa mengungkap siapa pelaku sebenarnya. Iya, Tante. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Selamat siang. Siang, Pak. Dengan Pak Heri, suaminya Ibu Darni? Iya, benar. Ada apa ya, Pak? Kami mendapat laporan bahwa Bapak sudah membunuh istri Bapak sendiri. Astagfirullahaladzim. Saya nggak mungkin, Pak, membunuh istri saya sendiri. Saya nggak pernah melakukan perbuatan seperti itu, Pak. Nanti Bapak bisa jelaskan semuanya di kantor. Sekarang mari ikut kami. Nggak, Pak. Saya nggak mau ikut Bapak. Karena saya nggak pernah membunuh istri saya sendiri dan saya nggak mungkin membunuh perempuan yang saya cintai, Pak. Itu nggak mungkin. Saya nggak akan tega melakukan hal seperti itu. Ada apa nih, Pak?
Saya RT di sini, Pak. Bisa jelaskan ke saya, Pak? Maaf Pak RT, sebelumnya kami tidak laporan dengan Pak RT. Kami mendapat laporan bahwa Pak Hairi ini sudah membunuh istrinya. Enggak, Pak RT. Enggak, saya nggak ngebunuh. Saya nggak ngebunuh Darmi. Bukan saya pelakunya, Pak RT. Tolong saya. Mas Heri sekarang tenang. Mas harus jalani prosedur yang ada dulu. Nanti saya akan coba bantu cari jalan keluarnya. Sekarang ikut Pak Polisi untuk memberikan keterangan. Dasar gak punya otak ya. Baru aja keluar dari penjara. Sekarang bunuh istrinya sendiri. Bukannya tobat malah jadi pembunuh. Tenang semuanya. Udah, serahkan semuanya sama polisi, ya. Jangan bikin malu saya. Saya RT di sini. Maaf Bapak-Bapak, ini adalah tugas kami dari kepolisian. Serahkan pada kami, biar kami selesaikan di kantor. Mari Pak Heri. Mari. Zak, setelah dari pemakaman, nanti temenin gue ke kantor polisi. Siapa? Ya Allah Darni, gue nggak tega banget ngelihat lu meninggal dengan cara begini. Padahal lu orang baik, laki lu baru aja bebas. Sabar Mama Ati, kita nggak pernah tahu kematian, maut, jodoh, rezeki itu semua di tangan Allah. Silakan Pak Heri. Baik, Pak. Terima kasih. Datang juga lu, Her. Pembunuh itu pembunuh. Iya, Mak. Saya mau memberikan penghormatan terakhir kepada almarhumah istri saya. Pembunuh. Ngapain datang ke sini? Nggak punya malu kamu. Ih, dasar pembunuh, ngapain sih pembunuh kesini, parah banget deh. Mas, tolong. Saya minta tolong. Jangan buat keributan di sini. Tolong hormati pemakaman istri saya. Saya minta tolong. Gak bisa gitu, tetap aja intinya kamu tuh pembunuh, ngapain di sini, nggak layak, tau nggak? Astagfirullahaladzim. Mbak Rina, saya minta tolong sama Mbak Rina. Tolong hormati pemakaman Dardi istri saya. Aduh, tolong. Kalau nggak suka kenapa, ha? Nggak suka ya? Pergi dari sini. Lagian kampung ini lebih damai kalau nggak ada kamu. Iya kan, pembunuh? Usir kampung ini. Usir dia. Bapak Ibu tenang dulu. Ini kan lagi prosesi pemakaman. Tolong hormati pemakaman ini. Tapi nggak bisa dong Pak Ustadz. Dia itu pembunuh, sekali pembunuh tetap pembunuh. Apalagi dia ngebunuh Darni pasti itu. Iya kan ibu-ibu, bapak-bapak? Usir aja dari sini. Usir aja, udah usir deh. Udah. Pak, tenang. Kalau menurut saya, Mas Heri berhak ada di sini. Karena apapun alasannya, Mas Heri ini adalah suami dari almarhumah. Dan ya saya pikir sah-sah aja dong. Mas Heri ingin ngeliat almarhumah untuk terakhir kalinya. Pembunuh, dia kan pembunuh, tetap aja mau gimana? Ya betul. Usir ya, ayo usir kamu ini. Cukup, jangan ribut. Cukup ya. Polisi kan lagi cari bukti-buktinya. Jadi kita nggak boleh suzon. Nggak boleh menuduh tanpa ada alasan apapun. Ya. Biarkan hukum yang menyelesaikan semua. Ya. Udah. Kalau gitu kita berdoa. Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar almarhumah Darni diberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah segala dosa dan kesalahan almarhumah. Terimalah amal ibadahnya dan tempatkanlah ia di sisimu ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Maafin aku, Darni. Aku gak bisa menjaga kamu dengan baik.
kasihan deh sama si Darni. Dia tuh masih muda, tapi udah meninggal dengan sadis kayak gitu. Kebayang nggak sih? Tapi tante sih berharap mudah-mudahan aja pelakunya itu cepat ketangkep. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Mbak, tadi kamu sempat nyentuh jenazahnya Mbak Darni. Kamu nemu petunjuk? Iya sih Bang, Lala sempat nyentuh, tapi Lala nggak dapat penglihatan apa-apa. Oh iya Bang, tapi Lala nemuin sesuatu di tangannya almarhumah. Siapa tahu bisa jadi petunjuk. Lah, kamu nemuin apaan? Bal, gue yakin ini ada hubungannya dengan kematian Mbak Darni. Atau bisa jadi ini sobekan baju dari pembunuhnya. Aduh, habis dari pemakaman capek banget. Buset, Yan, ngapain lu di situ? Ya Allah, gue cariin kemana-mana, lu adanya di situ ngumpet. Gue tadi habis dari pemakaman, lu kenapa nggak ikut? Ma habis ke pemakaman Po Darni? Iya. Berarti Po Darni udah meninggal dong, Mak? Iya. Berarti semalam yang kita temuin arwahnya Po Darmi dong? Iya kan, Mak? Iya bener. Yang kita temuin itu berarti arwahnya Po Darmi, Mama. Mana, Mak. Udah pegang-pegang badannya, pantesan badannya dingin banget. Waduh, Ma udah megang-megang setan. Ya Allah, kok baru sadar? Emang dia udah jadi bedia? Kalau inget-inget itu matanya, Ma ya. Aduh. Mendingan aku kabur aja, Ma. Lu jangan cerita begitu dong. Ma tambah takut nih, ntar Mbak kencing di sini nih. Yang kemarin itu mirip saya ya. Itu siapa? Suara siapa tuh, Ma? Iya banget. Kayak lu. Aduh, Mama. Aku nggak sanggup kabur. Jangan tinggalin gue, Yan. Ya Allah, Yan. Gue kencing nih. Buset. Aduh, mak gue. Astagfirullahaladzim. Aduh, ngeri digaruk setan. Mama, ini. Tolong. Bukan Mas Heri pelakunya. Tolong. Seandainya Heri penjara, gampang gua nyari amplopnya. Coba aja Darni ngambil amplopnya. Tentu dia masih hidup, gak mati sisa seperti ini. Jadi si Heri pakai lepas penjara lagi. Susah nyari amplopnya di mana nih? Tapi gue yakin, amplop ini pasti masih di rumah ini. Cari deh. Gue yakin pasti amplopnya di sini. Ada. Apa? Lu denger gak? Ada suara dari rumah yang Darni. Ini bukan salah gua. Ini salah gua. Lu jangan ganggu gua. Seandainya lo kan nyuri amplop, lo masih hidup, lo gak mati sia-sia kayak gini. Jangan dekat gua. Jangan dekat gua.
Cok kamu, oh itu rumah kosong, suara dari mana? Si Eri kemana? Eri kan tadi dibawa polisi, saya juga tahu. Tapi ini jelas banget Teh, gue denger teriakan. Nggak mungkin Aus nggak ada siapa-siapa juga. Teh, gue takutnya ada apa-apa nih. Atau nggak bisa aja ada maling. Lihat dulu ya. Yaudah kita cek aja. Kita ke sono? Iya dah. Tapi kita cuma berdua doang. Ngajak siapa? Nunggu ngumpul aja ya, kita tunggu di sini. Kelamaan. Gue hilang barang-barangnya, ayo. Ayo. Jangan dulu. Jangan dulu. Aduh, salah lagi di depan. Aduh. Gue harus cabut dari sini. Gue harus cabut. Ngapain di situ lu? Ya, nggak sopan. Nggak ada orangnya, kita masuk rumah orang. Aku niatnya lu, kalau sampai nggak ada apa-apa gimana? Saya juga disalahin. Kita bukannya mau namu, kan mau ngelidikin. Tadi ada suara teriak-teriak di dalam. Atau aja maling di dalam. Udah kamu cek aja juga, punya kamu cek. Iya. Habis nggak ceritain. Ya, tenang aja, saya di sini kok, nggak usah takut. Tenang aja, saya di sini kok. Itu, Us. Iya. Saya kira orang masih di situ ya? Ya, sedih. Ayo. Terus? Akan. Benar kan apa kata gua? Jangan-jangan ini ada malingnya, ya kan? Iya. Us, jangan-jangan malingnya masih di sini, Us. Bisa jadi. Kita cek, kita cari. Sana, tuh keluar. Oh, kan di situ aja. Saya jaga, siapa tahu dia lewat sini nanti. Nggak bakal lewat sini. Kan kita udah di sini. Paling larinya ke sono. Ayo. Bang. Lah, Bang. Bang, kenapa sih Bang itu? Sampai berdarah-berdarah gitu kenapa Bang? Kenapa? Mereka nggak boleh tahu kalau gue lagi diganggu sama arwahnya si Darni. Ini, saya baru aja dibegal. Begal? Ya udah, abang ikut kita aja ke yayasan biar kita obatin. Ya, ayo biar kita yang ngurusin. Ayo, Bang. Apa-apaan nih? Hah, ngapain? Mau nyari masalah apa gimana? Kita nggak ada urusan sama kalian, tapi sama dia. Jangan jadi pahlawan kesiangan. Kenapa? Hah, emang gua mau jadi pahlawan kemalaman, kenapa? Jamil, balikin amplopnya. Apa-apaan? Enggak saya. Nggak kenal sama mereka berdua, kenal. Orang dibilang nggak kenal kok. Berani sama Bangun kita. lu! Lawan kita.
biarin orang begitu tuh nggak usah diambil pusing. Udah yuk kita urus Mas. Ya, Mas. Ayo Mas. Iya deh, ayo deh. Mantap deh. Ngapain di sini? Ngapain di situ? Ngapain? Bang, kenapa bang? Bang, kenapa? Bang. Tolongin. Bang masuk bang. Itu. Bang. Kenapa sih tuh orang aneh banget? Bang Jamil. Apa dia yang udah membunuh Mbak Darni? Potongan bajunya sama. Kita harus cari tahu lagi sih. Lu mau kemana sih, Yen? Udah malam begini masing dandan aja. Ayo buruan kita pulangnya. Ih mama, walaupun malam itu aku harus tetap on dong. Biar tetap mempesona. Aku mempesona. Dia nyanyi, ayo buruan pulang. Bilang aja takut kan mama pulang sendiri. Ih jangan ngomong sembarangan lu. Siapa bilang gue takut, gue berani pulang sendiri. Yakin. Yakin. Yen. Aku bakal jalan sendiri, Mak. Bakal jalan sendiri, Mak. Jangan begitu dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Allah. Cuma kebangetan banget ngagetin aja kirain medhi. Aduh, kan jadi luntur nih kan make up aku gara-gara ketakutan. Jangan kan make up, muka lu aja luntur. Pelele. Mak, Daus ini mau nyampein informasi penting buat Mak. Apa? Daus jadi sama Markete, tadi tuh jalan Mak, depan rumah si Darni. Begitu lewat depan rumahnya, dengar teriakan Mak. Apa ada rampok? Terus nggak tahu dah. Akhirnya kan terus masuk, ya kan? Begitu masuk, lihat rumahnya udah berantakan Mak. Waduh, lah orang mau maling kali. Kalau misalnya maling, ada orangnya. Ini nggak ada kosong Mak. What is name? Suara teriakan doang. Teriakan doang tapi nggak ada orangnya. Nggak ada. Bang Daus itu suara apaan? Nggak mungkin burung cici-cuit mah. Suara suling juga bukan. Tuh. Bukan. Bakso. Bakso kunti mah. Darni, Ma. Aduh. Masa Mak pipis lagi nih. Nggak beli bakso. Mak, kita beli motor aja yuk. Jangan beli bakso. Beli motor, gua nggak diajak. Nggak usah. Tolong aku. Jadi lo yakin, Zah? Itu bajunya Bang Jamil? Iya Bang, gue nggak mungkin salah lihat. Tapi apa hubungannya ya? Bang Jamil sama Mbak Darni? Ya, mereka kan nggak ada hubungan apa-apa. Apa jangan-jangan mereka ada main? Us, Kak Reza, gak boleh ngomong kayak gitu. Apalagi Mbak Darni udah meninggal. Gak baik, Kak. Bener tuh apa kata Lala. Tante juga setuju. Gak baik ngomongin orang. Lagian juga kan Mbak Darni itu udah tenang di alam sana. Udahlah, gak usah diomongin kayak gitu. Gue juga lihat Bang Jamil kemarin tuh dikejar sama preman. Dan preman itu bilang minta amplop. Amplop? Iya, tapi gue gak tahu amplop apa. Bisa jadi amplop itu benang merah kejadian atau hubungannya antara Darni sama Jamil. Bener gak sih, Bang? Iya, kita belum bisa berasumsi sekarang, Tante. Yang pasti, Iqbal pasti akan selidiki. Zak, kita sekarang ke Mama Darni. Tante, Iqbal jalan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Bang. Zah. Loh, Pak RT. Bal, Jaja. Tuh, main jalan sendiri. Bang Bopak kemana? Nggak tahu, Bal. Mungkin dia sibuk sama urusannya. Oh gitu. Kalian udah mau kemana nih? Oh, ini kita mau ke rumah almarhumanya Mbak Darni, Pak RT. Iya, Bal. Jaja, tadi malam saya sama Daus juga kesini. Karena Daus dengan ada teriakan suara. Terus kita samperin. Kita cek, cuma nggak ada siapa-siapa. Bal, apa mungkin ya kejadian ambulans mau nabrak kemarin ada hubungannya dengan kematian Mbak Darni? Mungkin iya, mungkin enggak, Bang. Gawat. Jangan-jangan mereka udah mulai curiga kalau aku yang membunuh Darni. Gawat ini.
Pak RT, sebentar. Sebentar Pak RT. Nggak ada siapa-siapa, Bal. Gue yakin tadi ada orang yang udah ngabisin kita. Gini, gue mau lo harus tetap waspada. Dan gue yakin orang yang kita hadapi ini bukan orang biasa. Iya, Bal, siap. Semua ini gara-gara Darti. Gara-gara kuntilanak itu, gue harus berbuat sesuatu. Harus! Bang. Abang yang bunuh Darni? Iya. Emang kenapa? Hah? Ini semua karena kamu juga kan? Demi kamu! Bakso kamu jadi laris, kamu nggak punya pesaing. Enak kan sekarang? Nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu yang aku minta, Bang. Aku nggak minta Abang bunuh Darni, Bang. Kenapa Abang bunuh? Kamu diam! Kamu sebagai istri cuma bisa ngomel-ngomel mulu. Bikin ruwet. Bukan ngasih solusi. Ngomel mulu kamu! Ah! Bang Jamil, Bang! Bang! Assalamualaikum, Za. Waalaikumsalam, Fer. Kamu ngapain kesini, Fer? Warkopnya udah tutup. Aku mau ketemu sama Pak Haji Sulaiman, ada nggak? Oh, babenya nggak ada. Lagi nengokin Afifah di pesantren. Oh, lah. Kan babenya nggak ada nih. Kamu ngapain masih di sini? Aku pengen ngasih sesuatu sama kamu. Nih. Maaf ya, Fer. Tapi aku nggak bisa nerima pemberian kamu. Karena kita nggak boleh sembarangan nerima pemberian orang lain. Tapi kan bukannya kita nggak boleh menolak kebaikan ya. Lagian juga ini kan untuk persahabatan kita. Yang namanya laki-laki sama perempuan yang bukan muhrim itu nggak ada yang namanya sahabat, Fer. Lagian Babe pernah bilang sama aku, kalau laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim ada dalam suatu tempat, itu nggak sebaiknya, Fer. Karena orang ketiganya adalah setan. Jadi lebih baik kamu pulang ya. Tapi kan aku bukan setan. Lagian ini juga kan kita nggak di dalam ruangan, jadi nggak ada setannya. Iya. Ente memang bukan setan, tapi otak ente itu udah dipengaruhi namanya setan. Assalamualaikum Pak Haji. Salam. Apa kabarnya Pak Haji udah pulang dari ngeliat Afifah? Gimana Afifah? Kabarnya baik sehat? Anak-anaknya baik-baik aja, ya. Ente maunya apa sih? Hah? Kan Anda udah bilang berkali-kali, Ane gendek. Wallahi Ane gendek sama ente. Ini sebelum Ane emosi, ini nyampe ke muka ente, mendingan ente balik deh, ya. Ya udah Pak Haji, kita pulang dulu ya. Zaza, pulang dulu. Assalamualaikum Pak Haji. Salam. Kita pulang dulu Pak Haji. Assalamualaikum. Salam. Haji ya. Astagfirullahaladzim. Babe nggak boleh teriak-teriak gitu ah. Dani, lu kemana amplop gua? Hah? Kok yakin? Amplop gua pasti lu bawa ke sini kan? Lu bawa ke dalam kubur. Lo mati aja masih nyusahin lo. Gua cari sampai dapat. Gua takut sama lo. Apa lu diam? Gua nggak takut gua. Diam lo. Gimana lo? Keluar lo kuntilanak! Keluar! Gua nggak takut sama lo. Mana lo? Abang udah, abang ngapain sih, Bang? Nanti kalau warga lihat bisa geger, Bang. Bang udah, Bang. Abang, kalau abang kayak gini terus aku udah gak mau ikut campur urusan abang lagi. Diam! Aku gak mau dituduh sebagai pembunuh Darni. Aduh, lu diam! Lu jangan gua lo, woi!
Diam lo, diam. Kuping gue sakit, diam. Aduh. 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 Aneh banget. Mbak Rina kayak buru-buru gitu. Kayak ada sesuatu deh. Oh, aku ngerasa ada orang ya di situ. Malam-malam kayak gini ngapain? Telepon Iqbal. Pak RT, saya yakin semalam itu ada ngebongkar kuburannya ini. Soalnya aku ngerasa ada orang dan aku telepon Iqbal, nggak diangkat-angkat. Iya, Ros, aku minta maaf. Semalam aku lagi di jalan, makanya aku nggak angkat telepon kamu. Nggak apa-apa kok, Bal. Dan semalam juga Ibu dengar kalau Ibu tuh diteror sama hantunya kuntilanak. Tapi yang jelas, ini makanya si Darni abis digaruk orang ini. Tapi siapa yang tega ya ngacak-ngacak makam ini? Tapi ini aku yakin ada hubungan sama orang yang udah berantakin rumah Mbak Darni. Aduh, orang nggak kebayang banget deh di posisi Kak Ros. Malam-malam di TPU, terus ada orang aneh. Ih, serem banget sih, Kak. Gue yakin nih, yang ngebongkar kuburan ini pasti Bang Jamil. Za, lo nggak bisa asal nuduh orang sembarangan. Buktinya kan udah jelas, Bang. Udah gue jelasin kemarin kan? Iya, tapi masalahnya kita harus tahu dulu siapa itu Bang Jamil. Dan kita nggak boleh berasumsi, kita harus punya bukti yang kuat supaya kita nggak terjebak. Benar kata si Iqbal, kita harus cari tahu detail dulu siapa tuh Jamil. Jangan sampai membahayakan kita. Udah gini aja, biar nanti saya bikin jadwal ronda ya. Nanti saya kerahkan semua warga untuk ronda malam, terutama daerah sini, area makam ini. Biar nggak terulang lagi kayak gini. Iya, saya setuju Pak RT. Kita rapin aja yuk. Iya, Pak RT. Jadi mereka punya bukti kalau gue ngebunuh Darni. Awas lo, Reja. Lo juga bakal mati sia-sia. Bakal gue bikin mampus sama seperti Darni. Lihat nanti. Aduh, kenapa sih motor? Kena ranjau. Gimana ya pulangnya? Jadi lo selama ini ya, lo biang keladinya. Kamu teriak sekarang. Lepasin gua, lepasin! Gak ada yang denger satu orang pun, ngerti gak lo? Lo inget ya, gua janji sama lo, ketika gua bebas, gua bakal masukin lo ke penjara. Gue ingetin sama lo gak usah ikut campur. Daripada lo mati seperti Dani secara sia-sia, ngerti gak lo? Tolong! Teriak lagi, lebih kencang! Tolong! Mana ya? Ada gitu gua ngeronda sendiri-sendiri. Yang ada bukannya gua yang berani sama maling, gua yang takut. Gua yang kabur ngeliat. Sapri pakai sakit. Mana jatah gue tempatnya serem lagi. Masa pohon bambu sejak kapan ada ulat keket yang gede banget? Motor nih.
motor siapa ya? Kayak gue kenal ini motor. Motor si Reja nih. Iya, ijo-ijo mau mentereng buat ini. Nah, tapi orangnya mana? Masa motornya ada orangnya kagak ada? Kempes. Ban belakang kempes. Apa karena bannya kempes terus tinggal ya? Ah, nggak mungkin. Lah kan bisa dituntun begitu. Atau nggak ditelepon. Minta bantuan siapa kek? Pakai dialing-alingin gini. Kayak film perang. Apa jangan-jangan si Reja diculik. Terus motornya diumpetin mari. Ngilangin jejak atau identitas gitu ya? Nggak tahu dah, pokoknya gue kudu laporan ini. Gue kudu laporan. Waduh, bahaya. Ja! Ja! Tuh kan, nggak ada suaranya. Ja! Bahaya, mana gue sendirian lagi parketnya. Ya Allah, gue gimana caranya jadi saksi nih. Gue kabur. Ja! Jalan mana gue tadi? Gue kemana sih jalannya? Jadi Bang Daus ngeliat motor Kak Reza di deket TPU? Iya lah, tapi abang ngeliat Rejanya. Abang curiga kalau Reja itu diculik, soalnya motornya ada, orangnya nggak ada. Ya Allah. Gimana ya, La? Aduh, La. Tante ini khawatir banget loh sama Reza. Gimana kalau kita ke kantor polisi aja ya, kita lapor? Aduh, si Iqbal juga belum pulang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu. Ini ada apaan ya? Kok mukanya pada tegang semua gini? Kak Vero, Kak Reza hilang dan motornya ditemuin di semak-semak. Oh, serius? Sebentar aku telepon Reza ya. Kak Vero, Lala curiga deh. Jangan-jangan ini karena Kak Reza tuh punya bukti kematiannya Mbak Darni. Jadi nyawa Kak Reza tuh terancam. Kita harus cari Kak Reza, Kak. Bang Daus, temenin aku nyari Reza yuk. Iya, Fer. Ayo. La, nanti kalau misal kamu ketemu Iqbal bilang ya, dari tadi aku nyariin Iqbal tapi teleponnya nggak diangkat mulu. Iya, Kak. Ayo Bang Daus, Assalamualaikum. Ayo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Bang Daus. Iya. Ayo, Fer. Gua harus bisa kabur dari sini. Tapi gimana caranya? Ini kita nyari mana lagi nih? Tahu nih Bang Daus. Ya cari aja lah, kita keliling-keliling. Pak, itu dia. Mbak Rina. Mbak, tunggu. Maaf Mbak Rina, kita mau nanya, Mbak Rina tahu nggak kemana perginya Mas Jamil? Saya nggak tahu, saya sama sekali nggak tahu Bang Jamil kemana semenjak saya tahu dia ya. Yang mau saya omongin itu adalah jangan tanya-tanya lagi tentang Jamil ke saya. Saya udah gak ada hubungan sama dia. Ngerti? Mbak. Nah, cuma nanya aja kok dimarah-marah. Gak ada masalah sama suaminya. Tapi kita yang kena damprat. What is name? Pak RT, Bang Daus. Ya. Lebih baik kita nyari Rezanya Mencar. Siapa tahu dengan Mencar kita jadi lebih gampang nemuin Reza. Bang Daus sama saya ke sana, Pak RT sama yang lainnya ke sana. Oke. Ayo. Yuk. Kita juga udah nggak nahan.
banyak semut ini. Cuma nanya lu mana-mana. Aku RT lu mana-mana. Ya, ya. Reja, Reja, ya. Fer, coba kita cari di dalam. Kali aja ada si Reja. Bisa jadi Bang Dos. Terus ini gimana? Mau dobrak aja? Dobrak aja deh kalau gitu. Buka ya, dibuka. Ya, hei. Ya, ya. Paco. Lah, untung banget kalian datang. Ini info penting. Nih. Kenapa? Si Jamil tuh, Jamil. Orang jahat ternyata. Dia yang udah ngebunuh Mbak Darni. Terus lo dari tadi ngapain di dalam? Gua disikap sama dia. Sekarang juga kita cari dia. Gua dendam sama orang itu. Ayo. Ditinggal. Lah, lu sono. Sini Bang Daud. Iya, nggak ngomong lu. Lu ngapain masuk rumah gua? Gua yakin lu pasti dalam pembunuhan istri gua kan? Ngaku! Emang kenapa? Gara-gara bini lu campur. Bini lu mati sia-sia. Dan sekarang apa punya? Kembalikan ke gua! Gak punya hati. Gawat, gua harus kabur. Gua mau mati di sini. Jamil, mau kemana lo? Jamil! 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 Udah bekerja. Jamil! Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim! Mas! Ari! Mas! Astagfirullahaladzim. Mas, kenapa mas? Bantu, Jam. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Pak RT. Pak RT tolong bawa Mas Heri ya. Biar saya sama Reza yang nyari Jamil. Ayo. Tadi Pak RT. Iya. Gue yakin Jamil ada di sini. Iya, Fer, sama. Dan ada yang dicari sama dia di sini. Yaitu amplop coklat. Tapi di mana dia? Jamil! Hah? Astagfirullahaladzim. Masuk. Jamil! Fer, awas, Fer! Darni! Ya Allah ya Rabbi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi.
baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'udzuhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dari cukup. Aku mohon sama kamu. Tolong kamu ikhlasin semuanya. Aku yakin kamu masih punya hati nurani. Tolong ikhlasin semuanya. Supaya kamu tenang di alam sana. Aku mohon sama kamu ya. Aku mohon. Dari. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'ahu shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Sayang, aku mohon sama kamu, udah cukup. Aku gak mau melihat kamu terus-terusan seperti ini. Aku gak mau. Aku janji aku akan selalu berdoa kamu. Udah ya, udah. Sekarang kamu pulang ke alam kamu. Biar kamu tenang ya. Semua bersama kamu ya. Abang bangun, bang, jangan tinggalin Rina, bang. Bang, bisa bangun ya, bang, bangun, bang. Bang, jangan tinggalin Rina, bang. Abang bangun, bang. Mati. Tuan bang, banget sih. Gue lupa dari kantor. Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Jadi sekarang gue tuh mau bikin konten salah satu narasumber gue itu Kasian banget ya Darni. Iya tante, lo nggak jawab diam aja. Ya udah sih pengen jawab. Nah, ntar gue bahas dulu itu periksa. Ya gimana itu potongannya kamu bawa aja. Siapa tahu itu Enta lagi. Siapa cewek mana lagi? Tenang dulu, bapak-bapak ibu-ibu.